Pajak, kembali lagi bersama kita dalam acara Ngopi, ngobrol pajak terkini. Nah, kali ini bersama saya Woro dan rekan saya Kak. Saya Prita, dan kita di sini akan ngobrol-ngobrol terkait dengan aplikasi terbaru kita. Aplikasi terbaru pajak ya Kak. Betul. Ya. Aplikasinya apa tuh Kak? Aplikasi Kortex namanya Kak. Nah, aplikasi Kortex di launching tanggal 1 Januari ya Kak ya. 1 Januari 2025, jadi kurang lebih sudah hampir 6 bulan berjalan. Jadi mungkin kawan pajak sudah mulai terbiasa atau mungkin ada yang masih beradaptasi. Dan Beradaptasi. juga banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin dari kawan pajak semuanya. Kenapa sih kok harus ada sistem baru Kortex gitu? Emang kenapa dengan sistem yang lama? Ya, sistem yang lama udah jalan lancar ya Kak ya. Betul. Kenapa sih harus dibuatkan sistem baru yang bikin kawan pajak jadi beradaptasi lagi gitu ya. Iya. Sore ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kawan pajak semua. Langsung nih Kak, bersama Kepala Kantor Pajak Palangkaraya. Betul, sudah hadir bersama kita di sini. Betul. Ada Bapak Yusan Bapak Yusan Juliantara. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, alhamdulillah. Gimana nih Pak untuk update Kortex sendiri Pak menurut Bapak? Terutama di kantor pajak Palangkaraya mungkin ya. Kortex sampai dengan hari ini kelihatannya sudah semakin baik ya dibanding Semakin baik ya. pertama kali launching awal Januari. Terlihat dari antrian di helpdesk Kortex juga sudah semakin pendek. Tapi bukan berarti ini, belum tentu juga ini sebetulnya masyarakat sudah semakin paham ya. Barangkali memang justru malah mungkin masih banyak yang malah belum ngeh adanya Kortex. Mungkin banyak ya, masih ada yang belum ngeh gitu ya. Tapi ini ada kemungkinan juga indikasi bahwa kawan pajak ini sudah mulai beradaptasi dengan aplikasi yang baru ya Pak ya. Jadi ada beberapa kemungkinan memang sudah beradaptasi, sudah mulai banyak yang terbiasa, tapi tidak dipungkiri juga mungkin masih banyak juga yang belum, bahkan mungkin belum ngeh ada Kortex. Nah, Oke. kalau seperti itu Pak, kan sistem yang lama kita nih udah berjalan lancar, Betul. udah baik, fine-fine aja nih. Kenapa harus ada aplikasi baru Kortex gitu? Kenapa sih harus dibikinkan yang baru gitu? Kenapa nggak pakai yang lama aja? Jadi kawan pajak, sistem yang lama mungkin sudah banyak dikenal dan sudah terbiasa ya dipakai oleh kawan pajak semua. Tapi Kortex dibangun ini kan supaya kita naik kelas nih sebagai insan Biar naik pajak kelas ya. gitu ya. Baik kami sebagai petugas pajak maupun kawan pajak sebagai wajib pajak biar naik kelas. Oke. Karena bagaimanapun kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kemajuan digital ya Pak ya. Kita Ya, harus dan mengikuti. sebetulnya Kortex ini ya boleh dibilang sistem baru, tetapi pada prinsipnya Kortex ini kan menggabungkan aplikasi-aplikasi yang sudah terbiasa selama ini menjadi satu terintegrasi. Itu sebetulnya sih gitu aja. Oh, berarti Kortex ini penggabungan dari aplikasi-aplikasi yang lama ya? Kemarin itu aplikasi yang lama kita kan ada banyak banget tuh Kak. Ya. Billing ada di mana, faktur ada di mana. Kortex ini sistemnya akan seperti itu Kak Pak? Berarti semua layanan tuh di satu aplikasi aja ya? Betul, semua layanan dalam satu aplikasi. Oh, tapi oke. kalau secara teknis dibilang digabung mungkin juga enggak ya. Oke. Jadi artinya tidak berarti sistem itu digabungi, tetapi ini sebetulnya sistem betul baru, membangun baru, tetapi mengintegrasikan proses bisnis yang selama ini di beberapa aplikasi gitu loh. Oke. Berarti penggabungan ini sebagai apa ya? Analogi aja ya Pak ya sebetulnya ya. Kalau aplikasinya memang baru, tapi sistemnya ini ya. Sistemnya itu menggabungkan beberapa proses bisnis yang selama ini di aplikasi yang berbeda setiap proses bisnis kira-kira. Single login kan? Jadi lebih enak ya sekarang loginnya satu aja, ngurus pajak semuanya satu login ya Pak ya. Betul ya. Cukup satu login di Kortex. Di Kortex. Ya. Oke. Kalau gitu keunggulan Kortex ini berarti kan lebih banyak nih daripada aplikasi yang sebelumnya. Harusnya kan aplikasi baru. Betul. Harusnya ada update mungkin dong. Bisa dijelaskan sedikit Pak, gimana tuh? Sudah pasti Kortex atau sistem dimanapun dibangun menawarkan keunggulan yang baru. Ya. Salah satu tadi ya
Cortex ini menggabungkan beberapa proses bisnis yang selama ini mungkin kawan pajak menggunakan beberapa aplikasi. Tadi misalnya proses bisnis pendaftaran ada di e-reg, proses bisnis pembayaran ada di e-billing, pelaporan ada e-filing, e-form gitu ya. Nah sekarang menjadi satu terintegrasi, sehingga tentu wajib pajak tadinya harus login berkali-kali cukup single login, jadi cukup sekali login. Itu dari sisi kesederhanaan. Selanjutnya sistem dari sisi keamanan jelas ya, karena Cortex ini ketika kita mau masuk ke Cortex kita harus, kalau bahasa kasarnya daftar lah di Cortex. Itu kan sudah menggunakan autentifikasi. Sudah menggunakan autentifikasi. Nah, ini kan tentu mengadaptasi perkembangan zaman sekarang ya. Mungkin kawan pajak misalnya sekarang masuk ke perbankan, ya mobile banking dan sebagainya, pasti kan ada autentifikasi yang memastikan bahwa yang masuk ke aplikasi itu bahwa benar yang berhak dalam hal ini kawan pajak. Jadi dari mulai daftarnya sudah ada autentifikasi. Oh, jadi yang bisa login ya orang-orang yang berhak aja ya? Yang sudah daftar dan terautentikasi pada saat daftar. Oh, jadi nggak bisa sembarangan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tentu karena sudah terintegrasi, ya wajib pajak semuanya bisa melihat administrasi perpajakan baik hak dan kewajiban dalam satu aplikasi ini. Oh, jadi bisa melihat hak dan kewajibannya, progresnya sampai mana. Bahkan mungkin ini saya pertanyaan nyambung nih Pak. Kalau dia misal kawan pajak mengajukan permohonan nih Pak. Ya. Bisa nggak dia monitoring permohonannya sampai mana? Di Cortex bisa. Di Cortex bisa? Iya. Wah, keren banget tuh Kak. Keren banget. Sekarang berarti nggak perlu lagi, dan permohonannya Di Cortex online? juga. Cortex? Iya. Nggak perlu ke kantor pajak? Tidak perlu, walaupun tetap bisa dilayani. Tetap di bisa, kantor pajak. tapi Iya. nggak perlu? Tidak perlu. Kalau memang bisa dari Cortex, langsung dari Cortex saja? Iya, betul. Permohonannya bisa dimonitoring, langsung bisa dari rumah? Bisa. Enak banget Kak. Enak Nggak banget. cuma di rumah, di kafe juga bisa. Di kafe bisa? Iya, karena webnya Oke. basisnya web, internet. Oke, berbasisnya web ya, nggak nginstal aplikasi lagi ya berarti ya? Enggak, iya, Oke. betul. Di website aja Kak. Website aja, Cortex tinggal DJP. browsing aja Betul. kayak kita main Facebook Ya. mungkin ya. Modalnya kuota aja. Modelnya kuota aja, selama ada kuota, selama ada internet bisa ngurus pajak Iya. dimanapun. Betul, dengan Oh, Cortex. keren. Ngomongin loginnya itu Pak, kan tadi kan sistemnya kan bisa ngakses Cortex gitu, Iya. dokumen-dokumen segala macam permohonan gitu. Itu kan kalau orang pribadi kita kan santai aja nih bisa mengakses sendiri gitu. Kalau Ya. perusahaan Nah. bisa diceritakan sedikit Pak gimana tuh proses bisnis untuk Cortex yang perusahaan gitu. Nah, ini juga keunggulan dari Cortex ya. Tapi di sini memang ada sedikit perubahan pola kerja mungkin ya, atau Oke. perubahan logika, perubahan mindset Oke. dari aplikasi-aplikasi sebelumnya. Jadi kalau di Cortex suatu badan usaha itu pasti kan diwakili oleh orang-orang tertentu. Betul, Ya, betul. direktur Dalam biasanya. hal ini pengurus biasanya direktur. Nanti direktur inilah yang akan masuk ke Cortex secara pribadi. Orang pribadinya direktur, nanti dia akan berperan sebagai wakil dari perusahaan. Oh, berarti loginnya pribadinya si pengurus, Iya. pribadinya direktur ya? Betul. Bukan login perusahaan itu Bukan, sendiri ya? Iya. Oh. Walaupun pada tahap awal harus di perusahaannya sendiri harus ditunjuk, harus ada siapa sih perwakilannya, penanggung jawab. Oke. Jadi si perusahaan ini harus terdata dulu siapa pengurus-pengurusnya yang nantinya akan bisa mengakses dan mengurusi administrasi pajaknya si perusahaan itu ya? Betul. Wah. Kalau misalnya direkturnya sibuk, bisa nunjuk yang lain. Misalnya admin atau konsultan pajak. Konsultan pajak juga bisa ditunjuk? Bisa ditunjuk Dan itu nunjuknya dari Cortex langsung? dari Cortex. Oke, berarti diberikan langsung dari direkturnya, Cortexnya direktur, Ya. menunjuk baik admin ataupun konsultan, gitu ya. Boleh. Ditunjuk, baru nanti dia bisa Memberikan akses role lah istilahnya akses ya. role. Betul. Berarti Nah ini bicara role ini kan setiap orang yang ditunjuk untuk mewakili perusahaan itu bisa diatur role-nya. Peran dia itu sebagai apa? Gitu. Oh iya, Apakah hanya berarti- sebagai konseptor atau Oh, iya. sampai dengan penandatangan? berarti role-nya terbatas. Bisa dibatasi. Bisa dibatasi ya. Nggak semua
administrasinya bisa dilakukan oleh satu orang itu. Betul, bisa diatur Bisa oleh diatur. si Keren banget Kak. pemilik perusahaan. Dari pemilik perusahaan ya, bukan kantor pajak ya. Bukan Bukan ya, pemilik pengurus ya? perusahaan sendiri yang mengatur. Oke, berarti ini mendukung keamanan perusahaan ya Pak ya, Ya. keamanan perusahaan karena orang-orang yang sudah ditunjuk mungkin ya Kak ya, dibatasi hanya bisa melihat administrasi yang ini gitu ya, sesuai yang ditunjuk ya. Betul, sesuai dengan yang ditunjuk di role-nya nanti gitu. Oke. Dan itu loginnya si konsultan masing-masing atau Betul. admin masing-masing gitu ya, Betul. bukan login direktur lagi ya. Istilah kerennya kekiniannya ada istilah impersonate ya. Oh, impersonate. Jadi bertindak selaku gitu ya. Ya, kayak Menirukan. Gilang Dirga mengimpersonate si penyanyi siapa gitu. Jadi Gilang Dirga berperan sebagai Oh, nah, ini berarti- juga saya sebagai konsultan misalnya ditunjuk, saya masuk login sebagai konsultan saya nanti mengimpersonate saya sebagai mewakili perusahaan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan di Cortex. berperan sebagai siapa gitu ya. Ya. Nanti tergantung siapa yang nunjuk gitu ya, Pak ya. Oh, Nah, keren banget nih Kak. Jadi mantap. ini tuh bukan suatu hal yang baru buat kawan pajak aja berarti ya. Bagi petugas pun kita juga baru tahu nih. Kalau misalnya dulu kan kalau perusahaan ya loginnya pakai akun perusahaan gitu. betul. Sedangkan kalau misalnya kita sekarang di aplikasi Cortex untuk perusahaan kita harus login menggunakan punya punya pribadi direk- masing-masing ya. punya direktur atau yang diberikan akses role seperti itu. Betul, Nah, betul. ini istilahnya jadi aplikasi Cortex nih new normal Kak. Nah, Bisa dianggap gitu ya, new normal ya. Bahasa baru nih, new normal, new habit. Ini yang paling penting sebetulnya, kawan Gimana pajak. tuh, Pak? Karena selama ini kan menggunakan beberapa aplikasi untuk beberapa proses bisnis, Ya. administrasi perpajakan. Ya. Dianggap sudah terbiasa melakukan hal itu, Oke. gitu ya. Ketika ada Cortex menggabungkan semua Proses bisnis. itu menjadi satu aplikasi, tentu membutuhkan perubahan pola pikir, mindset Oke. baru. perubahan Mindset bahkan baru. sampai mempengaruhi pola kerja nantinya Oke. gitu ya. Ini yang disebut new era, new habit lah. New habit. New apa New ya? normal. New normal. Kalau mengadaptasi New dari normal. Apakah ini ya. yang lama jadi tidak normal? Enggak juga. Iya juga. Yang dulu Masih itu normal. normal, tetapi kalau kita bicara konsep administrasi perpajakan, yang dulu itu kurang pas, kurang tepat kalau dikaitkan dengan prosedur, aturan, regulasi administrasi perpajakan yang sebenarnya. Oke, menarik nih Kak. Kurang pas dengan prosedur dan peraturan. Iya. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, mungkin Pak. Kenapa tidak Contoh sesuai? misalnya yang memerlukan penyesuaian kebiasaan. Kalau dulu misalnya perusahaan memotong gaji, memotong PPh 21 dari karyawan. karyawannya. Oke. Maka ketika motong, bikin bukti potong bisa langsung bayar kan. Padahal yang sebenarnya yang namanya PPh 21 itu adalah kumpulan beberapa bukti potong Oke. yang di akhir masa pajak harus dilaporkan oleh si pemotong pajak. Betul ya? Dikumpulkan dulu ya selama satu masa atau Iya. 1 bulan, baru ketahuan atas satu orang ini dapat penghasilan apa aja, Iya. baru dibuatkan, Baru dilaporkan SPT-nya. dilaporkan SPT-nya. Baru nanti kelihatan di situ kewajiban pemotong kurang bayar atau lebih bayar dan sebagainya. Oke. Jadi konsepnya itu dulu kan harusnya bukti potong itu menjadi dasar pembuatan SPT untuk lapor. Tapi yang normal yang dulu ya, Oke. itu kan ya pokoknya bikin bukti potong bayar. Nanti nggak lapor SPT ya nggak apa-apa gitu. Karena sudah bayar. Padahal itu salah kan? Oke, betul. Karena seingat saya ini ya Pak, yang saya simpelkan di hafalan saya, kewajiban pajak itu seperti mesin truk Pak, diesel, daftar, hitung, setor, dan lapor. Nah, cuma kewajiban lapornya ini paling sering dilupakan sampai setor terlewat kan? terlewat. Betul. Nah, Tapi itu dulu dianggap normal. dulu dianggap normal. Nah, kalau yang dari penjelasannya Pak Yusan barusan, berarti diganti nih sistemnya, di daftar dulu, hitung, lapor, baru disetor gitu ya. Kira-kira begitu dan Kurang lebih itulah seperti itu ya. logik administrasi perpajakan yang benar.
Oke, Urutannya oke, tuh oke. harus berurut gitu. Jadi ketika lapor SPT dasarnya apa? Kan bukti potong. Dipotong. Nah, ketika mau bayar, hitungan di laporannya gimana kan gitu. Ya, jadi ketahuan ya Iya. atas bukti potong ini dilaporkan. Dari laporan ini ketahuan kurang bayarnya berapa, baru dibayarkan. Ya. Oke. Jadi logiknya kan Lebih berubah lebih- nih. Ini yang disebut new normal kan. Oke, oke. Dan dulu ketika tidak lapor itu ya nggak apa-apa, tinggal bayar sanksi kira-kira gitu ya. Walaupun kan sanksi itu sayang juga, itu artinya menambah Beban baru, beban beban tambahan. ada cost lah bagi perusahaan. Pengeluaran yang tidak perlu dikeluarkan Ya, dalam betul. perusahaan. Kenapa begitu? Karena ketika satu masa dia tidak lapor, masa berikutnya dia lapor masih bisa. Ketika suatu masa dia tidak lapor, masa berikutnya Dia lapor, walaupun Lapor. masa sebelumnya nggak lapor. oh, misalnya ada kawan pajak bulan Maret lupa tidak lapor, tapi Iya. bulan April Mau lapor, mau lapor, itu bisa. bisa Aprilnya aja. Aprilnya aja. Iya. Januari sampai Maret enggak nih, Enggak. gitu ya. Nah, di sistem Kortek ini berarti bisa. harus urut ya. Ngurut. Yang sebelumnya harus dilaporkan dulu, Iya. baru selanjutnya bisa dilaporkan Oh, gitu. jadi Harus harus balik lagi ini kan dari seolah-olah awal. memaksa, tapi balik lagi inilah logik administrasi perpajakan Ya, yang benar. ya. Memaksa kita untuk berlaku yang benar. Iya. Tertib administrasi perpajakan betul, gitu. betul. Mantap. Nah, kalau untuk selain itu Pak, keunggulan-keunggulan Kortek itu kan udah disampaikan ya, ada beberapa tadi. Pastinya ada banyak nih. Apa aja lagi Pak keunggulan? Tadi ya selain pada apa tadi prosesnya itu kan sedikit bergeser logiknya, lapor dulu baru bayar. Dulu di normal yang dulu itu kadang-kadang karena dia bayar dulu dan bayarnya itu terpisah dari proses tadi. Kalau di Kortek kan satu urutan tuh. Ya. Bisa terjadi kesalahan pembuatan billing misalnya. Oke. Benar, itu sering terjadi. Sering Kak. terjadi, betul. Iya. Ya, sebagai petugas helpdesk kita sering menjumpai gitu pemindah bukuan jadinya Karena biasanya. dia membuka aplikasi yang baru, tidak runut di dalam satu aplikasi Benar. proses pelaporan SPT sampai dengan bayar. Hmm. Misalnya salah, ya banyak kemungkinan ya kan, salah ngetik jumlah, salah jenis setoran, salah jenis pajak, masa Masa pajak. pajaknya, betul. Ya itu karena tidak berurutan. Nah kalau di Kortex kan billing itu akan terbit otomatis sendiri ketika bukti potong dibuat, SPT dibuat, maka langsung terbit billing. Oh, oke. Ketika dokumen-dokumen pendukungnya sudah dibuat, sudah rapi, baru billingnya keluar gitu ya. Jelas pasti hampir zero kesalahan. Setuju. Nah, ini sering terjadi kalau normal sebelumnya Iya. itu banyak kawan pajak yang akhirnya terlambat tadi ya Pak ya, karena Betul. misalnya jatuh temponya tanggal 30 nih, jatuh tempo Benar. pelaporan. Ternyata dia bayar tanggal 9, salah bayar, salah kode jenis pajak. Akhirnya mengajukan pemindah bukuan kurang lebih Sebulan sebulan paling lambat ya kalau nggak sudah salah. telat. Jadi terlambat. Jadi terlambat. Ketika pakai Cortex, karena dokumen-dokumen pendukungnya dan billingnya secara otomatis dibuatkan by system, Ya. akan mengurangi resiko beban tambahan. Gitu Ya, ya. tetapi mungkin ya bagi kawan pajak yang sudah lebih banyak lebih banyak menggunakan Cortex sekarang, akhirnya ada konsekuensi tadi, harus ada perubahan kebiasaan kerja juga. Oke. Ya kan, kalau Ya. dulu nggak apa-apa salah, kan bisa PBK. Betul. Sekarang nggak bisa PBK. Karena Sekarang nggak bisa. proses yang seperti tadi, mungkin dipotong, lapor SPT sekaligus bayar, itu dianggap harusnya tidak ada kesalahan. Oh, berarti kawan pajak sudah tidak bisa Tidak mengajukan. semua bisa dilakukan. Tidak pemindahan semua ya, bukuan. tidak Ya. semua ya. Berarti masih ada mungkin yang tidak terkait SPT Tidak- mungkin ya. Betul. Tidak terkait pelaporan baru bisa diajukan pemindah Nah, bukuan. ini kan butuh lagi new normal. normal lagi Ya, New mindsetnya mindset. harus diubah. Gitu. Jadi pada intinya Cortex ini new normal, new habit, new mindset gitu ya Kak ya. Betul. Oleh karena itu mungkin saya memahami ya ketika banyak masyarakat di awal itu merasa ini kok jadi susah ini kok gini. Sebetulnya ya boleh dibilang memang harus jujur kita akui lebih susah. Ya, Tapi itu kan hanya
di awal untuk membiasakan diri menjadi wajib pajak, mendukung administrasi perpajakan yang lebih benar. Gitu. Ya betul. Jadi memang susah karena kita harus beradaptasi lagi ya Pak ya. Itu dia. Tapi perlu diingat Kak, manusia yang survive itu manusia yang beradaptasi. Harus agile dengan perubahan ini. Perubahan digital ya. sangat kenceng ya Pak ya, sangat luar biasa cepatnya gitu. Jadi kita memang harus Ya, kita lari juga terus. mendukung supaya kawan pajak ini naik kelas juga usahanya kan. Ya, Apalagi sekarang sudah globalisasi, ya kalau nggak kalau nggak mengikuti digital itu, ya, agak susah ya Pak ya, agak berat. tidak akan naik kelas. Oke. Semakin keren ya untuk Semakin sistem keren. Kortek ini ya, dan Semakin diharapkan kedepannya juga kawan pajak semua semakin paham gitu untuk administrasi Betul, perpajakannya betul, seperti apa, karena pasti banyak nih yang masih beradaptasi itu, jadi kayak masih bingung, masih bertanya-tanya, nggak masalah karena itu proses untuk adaptasi yang Betul, tadi gitu betul. kan. Karena kita memang sedang beradaptasi dengan aplikasi dengan sistem yang baru gitu ya. Betul. Dan itu pun sebenarnya bisa aja, pasti tutorial-tutorial di YouTube, tutorial-tutorial di manapun pasti disediakan ya Pak ya. Saya kira Direktorat Jenderal Pajak sudah banyak menyediakan channel, Menyediakan, ya. Tutorial di YouTube, mungkin di Instagram, baik yang dilakukan kantor pusat maupun yang dilakukan oleh unit vertikal KPP. Ya, sosialisasi juga kan. Ini di KPP Pertama Palangkaraya sampai sekarang masih banyak melakukan sosialisasi terkait Kortex ini. Karena sekali lagi ini cukup merubah kebiasaan yang cukup dirasakan sulit, sehingga mungkin sosialisasinya juga tidak cukup sekali. Oke. Sosialisasi Terus kita juga berkelanjutan ada ya. helpdesk kan, teman-teman suka bertugas sebagai petugas helpdesk Kortex. Terus kita komitmen untuk ngawal ini gitu kepada kawan pajak, supaya kawan pajak lama-lama memang terbiasa menggunakan. Oke, pada intinya kita selalu siap membantu ya Pak ya, siap membantu. Betul. Kalau memang perlu diedukasi secara mandiri, wajib kawan pajak mau undang kita bisa. Kalau kawan pajak mau datang ke kantor pajak bisa. Kalau mau belajar secara mandiri, sudah disediakan tutorial dan panduan mungkin ya dari. Nah, berarti kalau misalnya kawan pajak ini mau minta layanan edukasi kayak gitu-gitu, berarti secara garis besar bisa juga diajukan di Kortek ya, berarti nggak perlu nih kita dokumen-dokumen dimasukin ke kirim pos lah jauh gini-gini, cukup dari aplikasi Kortek gitu ya, bisa aja. Ya. Dan bisa dibilang Kortex ini berarti ya karena digital ya, jadi Karena layanannya digital, borderless gitu. Betul. Misal kawan pajak terdaftarnya di Palangkaraya nih, kebetulan lagi ada acara bisnis di Jakarta, harus ngurusin perpajakannya, nggak perlu lagi nyuruh orang yang di Palangka atau perlu pulang ke Palangka, nggak perlu lagi ya Pak ya. Efisien. Lebih efisien. Baik waktu maupun nominal. Cost, lebih ini. Nah, DJP semakin Di keren mana nih, Kak, saja, berarti. kapan saja. Di mana saja, kapan saja, lebih nyaman ya, lebih enak lagi gitu. Oke. Mungkin Kak Prita ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Pak Yusan sih mungkin Dari Pak Yusan. bisa disampaikan untuk closing. Oke. Iya, jadi saya hanya ingin menekankan tadi ya, Kortex ini memerlukan perubahan mindset baru. Bahkan perlu penyesuaian pola kerja, cara kerja yang baru. Nah, ini yang saya berharap, tentu Direktorat Jenderal Pajak berharap kawan pajak terus belajar, dan kami siap membantu kawan pajak untuk bisa lama-lama memahami Kortex, karena kita sama-sama punya tujuan yang sama, saya kira ya. Oke. Bahwa nanti sistem administrasi perpajakan dengan Kortex itu akan memberikan, terutama adalah memberikan keadilan. Memberikan keadilan bagi seluruh wajib pajak, bagi seluruh kawan pajak. kawan pajak. Oke. Kenapa? Karena dengan Kortex itu seluruh data kan masuk ke Kortex, ya kan? Ya, betul. Sehingga semuanya di atas meja nih data ini, ya semuanya di atas meja, ya semuanya jadinya adil, kan gitu ya.
Oke. Karena semuanya di atas meja, nggak ada lagi yang di bawah meja. Nggak ada lagi yang disembunyikan, Ya. nggak ada lagi yang ditutupi. Oke. Dan Cortex itu kan wajib pajak bisa melihat seluruh transaksi wajib pajak dari sisi sebelah sana. Di sini si petugas pajak sama melihat hal yang sama tapi di sisi yang berbeda. Oh, Jadi lebih transparan. oke. Ya, tentu akhirnya akan memberikan keadilan. Nah, satu lagi di Cortex itu kita punya namanya mesin CRM, Oke, apa itu Pak? Apa itu, Pak? Compliance Risk Management. Compliant Risk Management. Nah, Oke. Jadi treatment kita kepada kawan pajak ini berdasarkan CRM. Oke. Ya, bisa dibilang bahwa treatmentnya bisa dibagi 3 misalnya kan, ada edukasi, ada pengawasan, ada penegakan hukum. Oke, ada edukasi, pengawasan dan penegakan hukum. Ya, 3 jadi level ya. Kalau menurut mesin CRM dengan data-data yang ada, tingkat resikonya itu atau tingkat kepatuhannya cukup tinggi, maka cukup edukasi, Oke, kalau Pelayanan kepatuhannya edukasi. tinggi, tinggal edukasi aja. pelayanan edukasi. Oke. Di atasnya kalau yang WP masih kelihatan secara mesin CRM tadi kurang patuh, maka pengawasan. Tapi juga ada yang resikonya tinggi yang dianggap tidak patuh atau tidak mau Oke. patuh, maka Oke. kawan pajak yang kategori ini akan dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum. Nah, itu kan jadi lebih adil karena dengan data semua di atas, ada mesin CRM, maka treatment terhadap wajib pajak itu disesuaikan dengan level CRM masing-masing. Oke. Masing-masing Kawan pajak ya. Iya. Dan itu akan dirasa mungkin lebih fair ya karena Ya. dokumennya kan lebih terbuka ya, lebih Ya. semua dokumen terlihat. Jadi CRM-nya mungkin lebih apa ya? Lebih akurat Ya, akurat. untuk Betul. analisis compliance. Analisis compliant risk tadi. Mm-mm. Nah, satu lagi mungkin yang terpengaruh oleh Cortex ini karena Cortex itu kan cukup besar activity-nya, Ya. coverage-nya. Tidak hanya kami sebagai petugas pajak atau kawan pajak sebagai wajib pajak, tapi stakeholder lain yang punya keterkaitan atau interoperasionalitas sistemnya dengan Cortex. Ini kelebihan Cortex. Gimana tuh Pak? Contoh ya, Oke. langsung aja dicontoh. Ada interoperasionalitas antara Cortex dengan data Dukcapil. Antara Cortex, pajak, DJP dengan Dukcapil. Dukcapil yang ada di Kemendagri. Oke. Pada saat pendaftaran kan sudah menggunakan NIK. Ya, per Januari NPWP orang pribadi menggunakan nomor KTP. Maka NIK. ketika pendaftaran itu akan tervalidasi dengan data-data yang ada di. Oh. Jadi sistem Cortex dengan sistem Dukcapil sudah menyatu. Oke. Jadi Itu baru satu pihak ya, Dukcapil. Nanti dengan perbankan, dengan AHU, di Kementerian Hukum, Oke. Iya, pajak. dengan bea cukai, ekspor impor dan sebagainya. Jadi sudah sistemnya sudah terkoneksi. Oh, berarti sistem-sistem di pemerintahan ini terkoneksi ya satu Ya. sama lain, jadi layanan lebih pasti, lebih aman, Lebih aman, lebih akurat. lebih akurat. Ya, betul. Keren banget kan. Keren banget Cortex ini. DJP, Cortex, Betul. memajukan dunia digital, mengikuti perkembangan digital yang akhirnya akan membawa kita sama-sama maju Kak, menuju Indonesia maju. Betul, dan manfaatnya pun tidak hanya dirasakan oleh kawan pajak, di kita pun juga ada nih manfaatnya gitu. Jadi semuanya bisa enak nih, sama-sama Ya, enak ya, dari ya. segi DJP maupun dari segi kawan pajak. Ya, sendiri. mungkin pusingnya di awal-awal aja ya Pak Iya, ya. karena sama-sama adaptasi, belajar sama-sama soalnya. belajar. Jadi New normal New itu normal lagi. perlu Iya. pembiasaan. Balik lagi. perlu pembiasaan. Betul. Tapi kan kita udah survive yang pandemi kemarin. Berarti ini mah Kecil easy lah ya. kecil lah, gampang lah gitu. Kecil ya Pak ya, gampang ya, gampang. Oke, Ngopi dulu. ngopi dulu. Baik, kopi dulu kita. Ini acara ngopi masa nggak ngopi ya kan? Ngobrol pajak terkini. Saking asiknya, lupa ngopi ya. Sampai lupa Pak. Ini dia siapa olah ya? Ini kakak Ola Pak. Kakak olah ya. Kopinya emang Kopinya enak. manis ya Pak, semanis yang buat. Ya. Kawan pajak penasaran siapa itu kakak Ola? Nah, Nanti boleh nanti kan- ditampilkan tangannya dulu. Satu dikit-dikit ya. Dikit-dikit. Nah, jangan Nanti- Pak. Episode selanjutnya ada lagi. Bisa jadi, Jadi. bisa jadi. Oke. Gitu. Udah? Gitu aja mungkin atau ada pesan lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Cukup ya. Oke.
Kami sangat berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, sudah menjelaskan ke kawan pajak semua terkait Cortex ini, terkait sistem yang baru yang walaupun sebetulnya bukan baru-baru banget gitu ya. Betul. Ini sistem lebih ke integrasi dan kemajuan digital. Nah, yang saya mau tanyakan, kawan pajak sudah punya akun Cortex masing-masing? Nah, kalau kawan pajak belum mempunyai Akun? kawan pajak dapat mendaftarkan akunnya melalui cortexdjp.pajak.go.id dan juga kawan pajak dapat merasakan layanan administrasi perpajakan secara digital lebih lanjut. gitu. Lebih merasakan kemudahan-kemudahannya ya Kak ya yang ditawarkan oleh Cortex ini. Wah, keren. Oke, mungkin itu aja Kak episode ngopi kali ini. Kita akan bertemu dalam episode berikutnya. Kawan pajak boleh silakan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan atau Terus ada di komen. ada permintaan bahas apa gitu ya Pak ya, atau bahas Kak Ola gitu misalnya, atau undang lagi Pak Yusan untuk bahas sesuatu gitu. Boleh silakan tulis di komen, di like videonya, di subscribe, boleh silakan di share gitu. Betul. Mungkin itu saja kita dari podcast Ngopi. Pamit undur diri. Selamat sore Tos kawan dulu dong. pajak. Tos Tos dulu. dulu Kak. Cheers. Wah, ngopi. Wah. Dadah kawan pajak.